lagi renungan pada hari ini. Renungan saya ambilkan dari 1 Petrus 4 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Tema renungan hari ini yaitu waktu yang berharga. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberi waktu oleh Tuhan 24 jam, sama baik yang masih kecil, muda, tua, maupun dewasa. Lalu pertanyaannya, waktu yang diberikan oleh Tuhan itu, apakah sudah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya? Ketika kita masih muda, sering kita mengatakan, saya kan masih muda, waktu saya masih panjang. Kita tidak tahu. Mungkin kita diberikan waktu 50 tahun, 40 tahun, 10 tahun, 5 tahun, 2 bulan, 5 hari, atau 1 hari. Kita tidak ada yang tahu waktu kita diberikan oleh Tuhan itu sampai berapa tahun. Lalu pertanyaannya, apakah waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan itu sudah kita pergunakan dengan sebaik-baiknya? Kalau belum, mari waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan itu jangan kita sia-siakan. Karena kita tidak tahu. Orang Jawa bilang, kita hidup di dunia itu mampir ngombe. Kapan waktunya Tuhan menghendaki kita dipanggil, kita tidak ada yang tahu. Oleh sebab itu, ketika kita diberikan waktu, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin kita yang punya talenta, bisa kita pergunakan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk sesama manusia, untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena kita sadar, waktu pemberian Tuhan itu tidak ada yang sama. Ada orang yang sudah lanjut usia, tapi masih diberi kesehatan. Mungkin kita semua ingin seperti itu. Ada yang usianya masih muda, kalau Tuhan menghendaki, ya apa salahnya? Tuhan panggil. Kita tidak ada yang tahu. Waktu itu rahasia Tuhan. Mungkin kelihatannya hari ini kita segar bugar. Tiba-tiba ketika kita mendengar, wah, orang itu segar bugar. Ternyata orang itu sudah dipanggil Tuhan. Ada orang tua yang sudah sakit-sakitan, sudah tua, inginnya cepat-cepat dipanggil. Tetapi kalau Tuhan belum menghendaki, ya apa boleh buat? Mari Bapak Ibu serta saudara dikasihi Tuhan, ketika kita diberikan waktu oleh Tuhan, waktu 1 hari 24 jam, baik muda, tua maupun anak-anak, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena hari ini apa yang kita lakukan tidak bisa kita ulang untuk besok. Apa yang kita lakukan kemarin tidak bisa kita ulang untuk hari ini. Setiap hari ada saja yang harus kita lakukan. Setiap hari ada tugas yang wajib kita perbuat. Karena apa? Kita diberikan karunia oleh Tuhan. Kita diberikan akal oleh Tuhan. Tinggal bagaimana kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kadang ketika kita sakit, kita ingin beribadah. Tetapi setelah sembuh, karena banyak pekerjaan, kita menunda-nunda. Kadang setelah apa yang tidak bisa kita lakukan, kita menyesal di kemudian hari. Karena apa? Kita tidak menggunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika kita diberikan waktu oleh Tuhan, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya.
karena waktu itu tidak bisa kita ulang. Waktu itu cepat berlalu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Mari, waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ada waktunya untuk istirahat, ada waktu untuk beribadah, ada waktu untuk berdoa, ada waktu untuk bersantai. Apakah kita sudah menggunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan itu dengan sebaik-baiknya? Kalau belum, mari kita introspeksi diri. Mari kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah waktu yang sudah diberikan oleh Tuhan itu sudah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Kalau belum, mari kita belajar, mari kita mengingat-ingat apa yang sudah diberikan oleh Tuhan, jangan kita sia-siakan. Karena waktu tidak bisa terulang lagi. Waktu tidak bisa kita tunda lagi, seperti apa yang kita lakukan hari ini, belum tentu bisa kita lakukan untuk esok. Mari, kita yang diberikan waktu yang sama, kita pergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ada saatnya untuk bersedih, ada waktu saat kita bersusah. Tapi bukan berarti waktu itu sedih terus, tidak. Waktu itu kita pergunakan untuk bersukaria terus, tidak. Tapi mari kita bisa meminit waktu pemberian Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kami ucap syukur atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Waktu pemberian itu hendaknya bisa kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sampai bertemu pada renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.